19 ya, jadi tahun 1800-an. Seperti saya di live yang lalu saya katakan bahwa novel dalam bentuk buku, dalam bentuk cetak itu baru ada tahun 1800-an gitu ya, di Inggris kalau nggak salah. Jadi itulah novel pertama gitu, sehingga waktu itu karena perkembangan teknologi percetakan sudah makin maju dan percetakan itu semakin murah dan semakin mudah gitu, sehingga jilid-jilid buku itu semakin mudah didapatkan oleh rakyat gitu, sehingga ya pada abad romantisme 1800 itulah novel mulai berkembang ya. Ya saya bilang, nah karena namanya abad romantisme memang disitulah mulai novel roman menguasai pasar ya. Ya saya bilang tadi, karena setiap orang pasti pernah mengalami rasa cinta atau sedang ataupun akan ya, sehingga ya novel romantis, novel percintaan pasti tidak akan terkalahkan. Nah, tapi selain yang berkembang pesat waktu itu adalah novel percintaan, novel-novel roman, novel fantasi sudah pun mulai naik ya teman-temannya. Kalau tadi ceritanya lebih kepada cerita rakyat, cerita-cerita magis, lebih kepada tujuan untuk menyampaikan ajaran spiritual ataupun ajaran agama gitu, itu 19 sudah mulai berkembang ya. Jadi lebih topiknya sudah mulai lebih luas ya, tidak hanya sekedar untuk menyampaikan nilai moral dan nilai-nilai spiritual gitu. Tapi benar-benar untuk sebuah cerita hiburan, sebuah cerita yang menghibur tapi tetap dengan makna sastra yang dalam ya. Jadi novel fantasi modern pertama kita sebut ya di abad romantisme itu ya, di tahun 1800-an adalah, kalau teman-teman pasti pernah tahu ya, pernah baca mungkin waktu kecil atau bahkan pernah nonton filmnya. Jadi itu novel Alice Adventure in Wonderland gitu, tahun 1865 karya dari Lewis Carroll ya. Jadi Alice Adventures in Wonderland adalah novel, bisa dibilang novel fantasi modern pertama yang pernah ditulis. Dan yang teman-teman pasti tahu ya, ceritanya sudah tidak ada lagi unsur-unsur magis ya, unsur-unsur supernatural yang tanda petik ini ya yang intinya inilah ya yang sesuatu yang jauh dari bayangan kita, bahkan mungkin terkait dengan makhluk-makhluk halus ya, makhluk-makhluk yang tidak jauh dari kita, ataupun tidak lagi terkait membawa pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, tapi ya cerita Alice in the Wonderland itu kan ya benar-benar cerita hiburan gitu ya, cerita yang mengandalkan imajinasi benar-benar dari si penulisnya tanpa berdasarkan kepada cerita rakyat ataupun juga kepada cerita-cerita sifatnya magis. Jadi